berikutnya anak-anakku, ini yang perlu kita pelajari lagi adalah sikap takabur. Sikap takabur apa bedanya dengan riak tadi, Pak? Nah, ini nanti akan kita bahas di sini. Yang pertama tentang pengertian. Takabur itu dalam bahasa Indonesia, dalam kamus, itu merasa dirinya mulia, hebat, pandai, paling kaya, paling bisa, dan paling mempunyai pengaruh dan sebagainya. Tidak boleh. Nah, di sini ada beberapa tanda-tanda orang takabur itu seperti apa? Suka memuji dan membanggakan diri sendiri. Dalam hal apa? Semua hal. Bisa dalam hal kepintarannya, bisa dalam hal kekayaannya, dan sebagainya. Dan berikutnya lagi, ciri-cirinya adalah merendahkan orang lain. Orang yang suka merendahkan orang lain, mengejek orang lain, entah itu dalam kemiskinannya, kebodohannya, dan sebagainya. Ini termasuk tanda-tanda orang tersebut adalah takabur. Gemar mencela orang lain, sama ini. Terang-terangan menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah kesombongan yang nyata di hadapan kita. Nah, terus macam-macamnya adalah yang pertama sama takabur dalam batin atau niat tadi. Takabur yang melekat pada hati dan tidak terlihat orang lain, itu adalah dalam batin. Terus dalam hati, dalam niat. Takabur dalam lahir itu takabur yang terwujud, bisa dilihat perbuatan itu oleh orang lain. Terus yang berkaitan dengan larangan oleh Allah terkait dengan sikap takabur atau sombong ini dalam hal uh, menyombongkan diri. Maka dalam Quran surat Al-Baqarah ini jelas dalam ayat ke-24. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Ini jelas Quran surat Al-Baqarah ini ketika iblis ini diperintahkan oleh Allah atas penciptaannya, yaitu menciptakan Adam. Itu iblis ini menolak. Padahal menolak dari atas dasar apa? Adam ini diciptakan dari tanah, sedangkan iblis ini diciptakan dari api. Nah, ini kan menurutnya iblis gitu. Maka ia termasuk makhluk yang sombong. Nah, ketika orang yang sombong ini berarti ya termasuk golongan kafir, kan begitu. Nah, sangat luar biasa sekali ancaman Allah. Ya, maka kita harus menjauhkan diri kita dari perbuatan ini. Ini sangat bahaya sekali ancaman. Jadi kalau kita tidak mau termasuk jadi orang-orang yang kafir, ya janganlah berbuat sombong, kan begitu inti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 24 ini. Nah, ini berikutnya terkait dengan bahaya orang-orang yang merugikan, orang-orang yang melakukan perbuatan takabur. Satu, jelas merugikan diri sendiri karena tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri orang-orang yang melakukan takabur ini. Yang berikutnya adalah merusaknya hubungan silaturahmi sesama. Kalau kita sering menjelekkan orang, kita sering menghina orang, mencela orang, atau bahkan merendahkan orang, ini tentunya akan merusak hubungan silaturahmi antar sesama. Nah, maka anak-anakku, ini jangan sering-sering kita bercanda di dalam kelas dalam hal ini, yang nanti ujungnya ini adalah melakukan pembulian kepada teman-teman kita gitu. Maka rusaknya si hubungan silaturahmi ini dengan sesama ini bisa terjadi karena perilaku takabur, maka harus kita hindari. Yang ketiga, mendapatkan kesengsaraan hidup di dunia dan terlebih lagi nanti ketika di akhirat. Kenapa demikian? Karena dari rusaknya hubungan antar sesama tentunya tidak mendapatkan ridha dari Allah, kan begitu. Ini bahaya takabur. Berikutnya kita akan mencoba melihat dari sisi manfaatnya ketika kita bisa menghindari sifat takabur ini.
Jelas, yang pertama menyadari hanya Allah yang maha hebat. Mau kita sombongkan seperti apa, toh kita juga masih hidup itu di atas tanahnya Allah. Ketika kita makan, itu juga sumbernya dari tanah. Ketika nanti kita, apa yang kita makan dibuang ke tanah, kembali ke tanah, dan nanti ketika kita mati pun juga akan kembali ke tanah. Apa yang bisa disombongkan, kan gitu. Terus tumbuhnya sikap tawadu. Nah, tawadu itu artinya menerima, jadi rendah, rendah, merendahkan hati kita, itu tawadu. Sesuai dengan kemampuan, itu juga termasuk sesuai dengan sikap tawadu. Terus manfaatnya adalah hawa nafsu itu terkendali. Jadi ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, mujahadah nafsu, artinya kita tidak menghina orang lain, kita tidak mencela teman kita, walaupun memang sebenarnya patut dicela. Nah, gitu. Akan tetapi ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu ini, tentunya kita tidak akan mencela teman kita, mencela saudara-saudara kita. Berikutnya disenangi banyak orang ini karena kita tidak bisa ataupun bisa mengendalikan hawa nafsu tadi. Kita tidak berlaku sombong pada orang lain, ya tentunya akan disenangi. Ini satu hal naluri manusia yang wajar gitu ya. Tapi berseberangan ketika kita melakukan satu kegiatan atau tindakan yang takabur, nah ini nanti juga akan berpengaruh pada diri kita. Yang keempat, yang kelima, terhindar dari azab Allah. Kalau Allah sudah murka, nantinya bisa kita terima azab itu di dunia maupun di akhirat. Maka itu pentingnya kita menghindari takabur. Bagaimana caranya? Tidak merasa paling benar atau paling mulia, paling kaya, paling pintar dan sebagainya, sehingga dapat merendahkan orang sesuka hatinya. Ini adalah cara-cara menghindari sikap takabur. Terbuka dan menerima kritik, tidak anti kritik. Kalau diingatkan Bapak Ibu guru, ya diterima. Ataupun diingatkan teman sebaya, itu juga diterima ketika memang masukannya itu baik. Terbiasa mengucapkan tolong, terima kasih. Ini akan menjadikan satu sikap kita itu akan selalu rendah diri, rendah hati maksudnya, rendah diri ya, mengucapkan tolong dan terima kasih. Tidak meremehkan, memamerkan kekayaan walaupun memang sebenarnya Anda kaya. Tidak membanggakan nasab atau keturunan presiden, keturunan menteri dan sebagainya, tidak dibangga-banggakan. Toh status manusia itu di hadapan Allah itu nantinya hanyalah ketakwaannya, bukan nasab atau keturunannya kan. Itu adalah beberapa cara untuk menghindari sikap takabur. Nah, contoh untuk menghindari sikap takabur dalam perilaku sehari-hari itu adalah seperti yang diilustrasi gambar, dengan bergaul dengan semua kalangan, tidak membeda-bedakan antara si kaya, si miskin, si pintar, si bodoh dan sebagainya, gitu ya. Mengucapkan terima kasih saat mendapatkan pertolongan, ketika kita membutuhkan pertolongan dengan kata minta tolong, itu adalah salah satu contoh perbuatan yang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Berikutnya, tidak memamerkan kekayaan yang dimiliki. Sekali lagi, walaupun kita kaya ataupun mempunyai segala hal di dunia ini, kita hindari perilaku ini untuk menghindari sikap takabur. Itu anak-anakku, bermanfaat. Ada tutur kata yang berkurang ataupun yang kurang ataupun salah, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup, Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.